Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada malam ini 28 September 2021. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang terus berkarya untuk keselamatan kami umat manusia. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, beri urapan khusus kepada kami, supaya firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami tidak dapat lalu begitu saja, tapi dia boleh mengambil tempat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadikan itu menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh dalam perjalanan hidup kami. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Allah. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita punya kesempatan untuk belajar lagi dari satu tokoh yang dikisahkan hidupnya dan perannya di dalam kitab suci. Musa, kita kenal dia berasal dari keturunan kaum Lewi. Pada saat Musa dilahirkan, pemerintah Mesir sedang berusaha untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani. Memang saat itu Israel telah berkembang dengan amat banyak di Mesir. Dan ada kekhawatiran yang amat besar tentang pertambahan jumlah yang sangat besar dalam perkembangan jumlah kehadiran kehidupan orang Israel pada waktu itu. Karena itu segala upaya dan usaha dilakukan oleh pemerintah Mesir untuk terus menekan, bahkan mengurangi jumlah penduduk Israel pada waktu itu di Mesir. Orang-orang Mesir ternyata telah lupa bahwa dulu salah satu pribadi Israel itu pernah sangat berjasa di negeri Mesir. Tuhan telah memakai dia dengan karyanya yang sangat besar untuk menyelamatkan bangsa itu. Tapi dalam perjalanan waktu yang panjang, Yusuf yang pernah Tuhan pakai secara dahsyat di Mesir itu telah dilupakan oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Dan sekarang generasi baru yang lahir mendapatkan tekanan dan perlakuan yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Bahkan anak laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani sekarang dibinasakan, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk mengalami kehidupan di Mesir. Ini sebuah strategi yang dikerjakan oleh pemerintah Mesir yang sungguh-sungguh sangat tidak manusiawi terhadap perkembangan kehidupan dari umat Israel di Mesir pada waktu itu. Dan kita dapat melihat bahwa pribadi yang satu ini, yakni Musa, dia terlahir pada waktu itu di saat
Mereka sedang berada di dalam masa yang sangat krisis cinta kasih. Karena orang tidak lagi dapat menghormati kehidupan dari kehidupan baru yang lahir dari setiap perempuan Ibrani. Sebuah masa yang memang benar-benar penuh krisis cinta kasih pada waktu itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika Musa diizinkan Tuhan lahir ke tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan di Mesir, ia sempat disembunyikan oleh orang tuanya kurang lebih 3 bulan lamanya. Tetapi karena situasi yang krisis pada waktu itu, orang tua dari Musa tidak bisa dapat menyembunyikannya lebih lama. Karena itu ada usaha yang dilakukan oleh orang tua dari Musa, yakni menempatkan Musa dalam sebuah peti yang dilapisi dengan ter. Lalu Musa diletakkan di atas sungai Nil pada waktu itu. Dan pada suatu ketika Musa ditemukan oleh putri Firaun. Kemudian diasuh dan bertumbuh menjadi pribadi yang besar di istana Mesir pada waktu itu. Ternyata Musa mendapatkan kesempatan untuk menikmati banyak kemewahan dan kekayaan di istana Firaun pada waktu itu. Tetapi di luar dari istana Firaun, saudara-saudara sebangsanya sedang mendapatkan tekanan yang sangat berat di dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya Musa berkeputusan untuk meninggalkan istana dengan seluruh kekayaan dan kemewahan hidupnya. Dan dia lari ke Midian untuk mengalami kehidupan bersama-sama. Dan di sana dia hidup sebagai orang asing. Tentu di sana dia tidak hidup sebagaimana dia menikmati kemewahan di istana. Tapi tentu bagi Musa adalah lebih baik sekalipun dia ada di dalam penderitaan, tetapi dia hidup di dalam kebenaran, daripada dia hidup di istana dengan segala kemewahan yang berkelimpahan, tetapi dilumuri juga dengan kehidupan di dalam dosa. Ternyata ini sebuah prinsip hidup yang sangat-sangat luar biasa dan mulia yang dimiliki oleh Musa, yang patut juga kita jadikan sebagai teladan dari kehidupan kita umat percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu dari cerita kehidupan Musa kita bisa melihat bahwa Musa lebih memilih untuk mengalami penderitaan tapi hidup dalam kebenaran daripada menikmati segala kekayaan dan kemewahan di istana tapi dicampuri dengan kehidupan yang penuh dengan dosa. Musa tahu bahwa apa yang akan dia terima dari Allah di dalam sorga itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia dari apa yang sekarang dia nikmati di istana Firaun. Itulah sebabnya dia mengambil langkah yang sangat-sangat luar biasa. Dia meninggalkan istana dengan segala kemewahannya dan mengalami kehidupan yang penuh dengan berbagai kesulitan. Tapi dia tetap memelihara kebenaran di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Musa rela mengalami proses pembentukan oleh Tuhan sebagai pendatang dan mengalami kehidupan yang amat berbeda dengan kehidupannya di istana. Tapi baginya itu adalah sebuah langkah yang lebih menolong untuk menyelamatkan dirinya di hadapan Allah, ketimbang dia hidup di istana tapi penuh juga dengan berbagai intrik terhadap berbagai perbuatan dosa yang sedang dirancangkan untuk membinasakan kehidupan umat Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu Musa adalah pribadi
yang telah diselamatkan oleh Tuhan sejak dia pada masa bayi. Dan dia terus mengalami kehidupan yang sedemikian rupa dan terus memiliki sebuah prinsip iman yang sungguh-sungguh luar biasa, sehingga dia telah meninggalkan istana, meninggalkan segala kemewahan itu untuk memasuki satu babak baru demi dan untuk ketekunannya hidup bersama dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Dan Musa adalah satu pribadi yang lebih meresponi petunjuk dari Tuhan atas dirinya setelah dia berjumpa dengan Tuhan di Semak Belukar. Kalau kita belajar itu di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ternyata Musa adalah pribadi yang Tuhan tetapkan untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, sekaligus memenuhi dan mengalami janji Tuhan bagi kehidupan Israel, bahwa mereka harus berada di satu negeri perjanjian supaya mereka terus mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan Musa adalah pribadi yang Tuhan izinkan mengantarkan bangsa Israel untuk mengalami secara penuh janji yang telah dinyatakan oleh Allah bagi kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menarik bagi kita dari pribadi yang satu ini adalah Musa adalah pribadi yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan setia menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kehidupannya. Kalau kita belajar itu di dalam Imamat pasal 8 ayatnya yang keempat, atau juga dalam Bilangan pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama. Di sini kita melihat bahwa Musa hanya mau bertindak dan melakukan sesuatu kalau itu diperintahkan oleh Tuhan untuk dia lakukan. Musa tidak pernah mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, dari kehendaknya sendiri, berkaitan dengan karya penyelamatan yang Allah mau lakukan bagi kehidupan bangsa Israel. Musa semata-mata bertindak dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kehidupannya. Itulah sebabnya Musa selalu menginginkan penyertaan Tuhan di dalam hari-hari hidupnya. Ia malah lebih memilih tetap di padang gurun bersama dengan Tuhan daripada harus memasuki tanah perjanjian. Namun generasi baru yang Tuhan izinkan memasuki negeri itu harus hidup dalam keadaan yang tidak kudus di hadirat Tuhan. Ini sebuah prinsip hidup juga yang perlu kita belajar dari kehidupan Musa. Musa lebih memilih untuk lebih baik hidup kudus di hadirat Tuhan daripada memasuki satu negeri yang dipenuhi dengan susu dan madu. Tapi ternyata orang-orang yang dipercayakan Tuhan memasuki negeri itu tidak memelihara kekudusan hidup mereka, malah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kehendak Allah. Dari sini kita bisa dapat mengerti bahwa mengapa Musa tidak berkesempatan untuk memasuki negeri Kanaan. Mengapa Musa tidak terus melanjutkan pendampingan bagi umat Israel untuk memasuki negeri Kanaan. Sebab Musa adalah pribadi yang sungguh-sungguh mau memelihara kehidupan yang kudus di hadirat Tuhan. Dan memang ternyata kita belajar dari sejarah kehidupan umat Israel. Sekalipun mereka telah menikmati begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Allah melalui kepemimpinan Musa pada waktu itu, baik di Mesir maupun ketika mereka ada di padang gurun,
Tapi Israel tidak sungguh-sungguh menaati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Buktinya ketika mereka sudah memasuki negeri Kanaan, negeri yang terjanji itu, masih ada perilaku-perilaku yang tidak berkenan yang terus mereka tampilkan di hadirat Tuhan. Dan kita pasti ingat bahwa Yerusalem pernah dihancurkan, dan itu juga berlatar belakang dengan keadaan kehidupan umat Allah bersama dengan para pemimpin agamanya yang tidak hidup kudus di hadirat Tuhan pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pribadi yang satu ini, Musa, dia justru menyadari bahwa jauh lebih baik sungguh-sungguh hidup berkenan di hadirat Allah ketimbang menikmati begitu banyak berkat Tuhan, tapi melupakan Tuhan di dalam perjalanan hidup. Ini menjadi penting untuk kita bisa perhatikan di dalam kehidupan kita. Satu prinsip kehidupan yang sangat luar biasa. Musa memilih untuk sekalipun hidup di padang gurun dengan mengalami berbagai-bagai kesulitan di dalam kehidupannya, daripada hidup yang dilimpahi dengan berbagai berkat yang Tuhan sediakan, tapi umat melupakan Tuhan dan tidak memelihara kekudusan di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Musa adalah satu pribadi yang sungguh-sungguh punya kerinduan untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Inilah yang menjadi tujuan hidup bagi kehidupan Musa pada waktu itu. Karenanya dia tidak terikat dengan berbagai-bagai kekayaan yang Tuhan hadirkan untuk memperlengkapi kehidupan umat Israel pada waktu itu. Musa lebih memilih untuk hidup kudus di hadirat Allah. Dengan sekalipun dia tidak menikmati begitu banyak kekayaan yang dihadirkan oleh Tuhan memberkati kehidupan umat Tuhan di negeri perjanjian. Tapi dia punya satu tujuan hidup yang sungguh luar biasa. Dia mau supaya hidupnya dapat melihat kemuliaan dari Tuhan. Ini sebuah kerinduan yang sangat luar biasa. Sebab bagi Musa, apalah artinya kehidupan manusia itu dilengkapi dan diberkati dengan banyak berkat yang berkelimpahan, tapi manusia tidak memelihara kekudusan hidup di hadirat Tuhan. Ini sebuah pengajaran yang penting yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, Musa adalah satu pribadi yang memiliki kepedulian yang sangat dahsyat bagi kehidupan bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel melakukan tindakan di mana mereka membuat patung emas dan menyembahnya, menjadikannya sebagai Tuhan untuk mereka sembah dalam kehidupan mereka. Pada waktu itu Allah sudah mulai ambil keputusan untuk mau memusnahkan mereka semua dari tengah-tengah kehidupan dunia di bumi ini. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-32, Musa menaikkan doa syafaat. Dia berjuang habis-habisan supaya kalau Tuhan berkenan, Tuhan masih beri kesempatan kepada umat Israel untuk mengalami pertobatan dan punya kesempatan memasuki babak baru untuk perbaikan-perbaikan kehidupan mereka. Kita bisa perhatikan di sini, Musa adalah pribadi yang memiliki hati yang sangat mulia. Dia sangat berbelas kasih dengan umat yang pernah dia pimpin, mulai dari Mesir keluar sampai di padang gurun dan siap memasuki negeri Kanaan. Ternyata Musa tidak menghendaki supaya umat yang telah dibebaskan dari rumah perbudakan itu harus dimusnahkan karena perilaku hidup mereka yang keji di hadirat Tuhan. Itulah sebabnya dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32,
Musa terus bergumul, terus berhadapan dengan Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya Israel harus diberi waktu untuk mereka bisa mengalami pertobatan. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, Musa malah meminta supaya kalau Tuhan tidak menolong dan mengampuni kehidupan umat Israel, biarlah namanya pun turut dihapuskan di dalam kitab Allah. Ini sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Melalui perenungan ini, mari kita ingat beberapa hal yang penting dari kehidupan Musa yang harus kita jadikan sebagai teladan hidup kita. Pertama, bahwa kita haruslah pribadi yang sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Ini hal pertama yang harus kita ingat dengan baik. Kita harus sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Hal yang kedua adalah bahwa kita tidak boleh hidup di dalam kemewahan dan bergelimang di dalam dosa. Itu tidak boleh dapat kita lakukan dan kita teruskan di dalam kehidupan kita. Lebih baik kita tidak punya sesuatu material yang mencukupi kehidupan kita, yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita, asalkan kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan memelihara kekudusan dalam kehidupan kita. Musa memiliki satu prinsip hidup yang sungguh luar biasa. Berbagai kekayaan material yang memperlengkapi kehidupan kita tidak boleh memudahkan kita untuk terjebak jatuh dalam berbagai perangkap dosa. Apalagi kalau kita gunakan kekayaan material itu untuk menambah perbendaharaan dosa di dalam hari-hari hidup kita. Perlu kita belajar sikap hidup yang sangat luar biasa. Jangan sampai sebagai umat Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini ada kelengkapan-kelengkapan material, berkat-berkat yang Tuhan hadirkan untuk memperlengkapi kehidupan kita. Tapi berkat-berkat itu kita gunakan sebagai peluang untuk menambah kekejian dan dosa di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita melakukan perkara ini. Belajarlah dari kehidupan Musa. Lebih baik dia meninggalkan kekayaan yang akhirnya hidupnya berlumuran dengan dosa itu. Dia keluar untuk meninggalkan itu. Sekalipun dia hidup mengalami penderitaan di padang gurun, tapi dia tetap hidup di dalam kebenaran. Itu hal yang kedua yang kita belajar dari Musa. Hal yang ketiga adalah bahwa Musa adalah seorang yang memiliki hati yang sangat tulus dan sangat mulia terhadap sesamanya. Musa tidak ingin senang di atas penderitaan umatnya. Musa tidak mau senang sendiri, selamat sendiri. Justru dia berjuang, dia meminta kepada Allah supaya kalau Allah menyelamatkan dia, maka umatnya yang telah dibebaskan dari rumah perbudakan pun harus turut diselamatkan. Itulah sebabnya di dalam kitab Keluaran 32 dia meminta supaya kalau Allah tidak menunjukkan balas kasih-Nya untuk mengampuni umat Israel yang berdosa, biarlah namanya pun turut dihapuskan di dalam kitab kehidupan. Satu langkah kehidupan, satu hati yang sangat mulia yang sedang dijalani oleh kehidupan Musa. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita belajar dari kehidupan Musa ini. Kita ambil langkah hidup yang sangat-sangat berkenan di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, siapakah kami manusia sehingga kami pun bisa mampu menjalani dan mempraktekkan kehidupan yang begitu indah sebagaimana yang pernah dialami dan dijalani oleh Musa dalam perjalanan hidupnya. Tuhan bantu kami dan Tuhan terus memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus
supaya kami mendapatkan kelengkapan surgawi untuk mampu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tekun dan memiliki prinsip hidup yang luar biasa dan mulia di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami minta kepadamu Allah memperlengkapi hidup kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, malam ini hamba mau berdoa untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Allah berkenan menolong dan memberkati kehidupan mereka. Mereka yang telah diperlengkapi dengan banyak kekayaan yang luar biasa. Tuhan bantu mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, dan Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu. Supaya dengan kekayaan-kekayaan yang mereka miliki tidak menjadi peluang untuk mereka mengerjakan sesuatu yang tidak lagi kudus di hadirat-Mu ya Bapa. Tolonglah dan selamatkan umat-Mu yang telah Tuhan lengkapi dengan banyak berkat-berkat material. Sehingga benar-benar mereka memelihara kekudusan dalam hidup mereka dan terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Tapi hamba mau berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah kami Tuhan. Kiranya Allah menolong Bapak Presiden, Gubernur, dan juga bupati dan wali kota di mana kami menjadi bagiannya. Allah memperlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu supaya mereka mampu memimpin bangsa dan negara ini untuk sungguh-sungguh menikmati situasi yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang terus Tuhan izinkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Para pendeta, para penginjil, para penatua diaken, pengajar, dan seluruh komponen pelayanan dalam gereja Tuhan yang Tuhan pakai secara ajaib untuk mewartakan warta selamat. Tuhan berkati kehidupan mereka sekalian. Juga seluruh umat-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, kami minta urapan Tuhan turun atas kehidupan umat-Mu sekalian. Sehingga semua umat-Mu diberkati dalam kasih dan sayang-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan buka pintu berkat untuk memperlengkapi kehidupan mereka. Yang salah jalan Tuhan kembalikan kehidupan mereka hidup pada jalan kebenaran. Sehingga seluruh hidup kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberi perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.